Oke, jadi disclaimer dulu. Apa disclaimer bang? Disclaimer itu apa sih? Maksudnya disclaimer itu kayak ya tadi bahwa yang Attention gitu ya. bahwa yang kita lakuin ini Lalu kan kita discuss nih, ente rekam, entah terlepas nanti ente share ke teman-teman atau enggak ya tetap selanjutnya ya, itu nggak jadi masalah. Tapi sekali lagi, ini kan pemahaman yang mana yang saat ini atau ke depannya akan berubah lagi seperti itu dinamis nggak stabil. Ilmu juga sampainya juga dinamis nggak stabil. betul. Kadang gini loh bang, apa? Salah satu kendala orang belajar sekarang itu terkadang nggak ngerti masalah kayak dinamis tadi tuh. Maksudnya bisa jadi hari ini kita ngomongnya A karena pengetahuan kita yang sekarang kan gitu kan? Iya. Nah, kalau misalnya ntar ada pengetahuan yang lebih baru lagi, kemudian pengetahuan yang ternyata mengubah fakta itu berubah, sebenarnya nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah dan kita harus menerima itu. Kalau menolak kebenaran itu ya berarti yang sombong. Lagian kan ilmu itu berkembang dan kita pun berkembang dalam arti di umur sekian kita baru ketemu sama tokoh ini yang memberikan pemahaman di tingkatan ini. Emang umur kita stuck di situ, perjalanan kita stuck di situ. Selama masih ada umur kita jalan nanti ketemu orang yang lebih bijak lagi. Ada yang ngasih ilmu lagi, akhirnya memperbarui, melengkapi. Mungkin di zaman dahulu orang berkata kepiting itu hidup di dua alam. Oke. Karena saat itu perkembangan ilmu biologi nggak semaju sekarang misalnya. Ya. Akhirnya sekarang kita ketahui kepiting itu ternyata hidupnya di satu alam. Dia cuma bawa air. Kalau airnya mati, airnya habis, dia mati. Sama seperti manusia. Manusia hidup di satu alam, tapi ada yang hidup di laut. Laut. Apa diving ya? Iya, Diving. Kalau misalnya ada kehidupan laboratorium di Kuba di dasar laut tuh, bikin Kuba kayak akuarium yang di Ancol tuh. Kalau lihat dah di SeaWorld dah, ikan menonton manusia atau manusia menonton ikan. Iya ya. Iya yang Di SeaWorld ya. Kita Dan terus, kecil ya. Lihat dah, ikan yang pindah ke darat atau manusia yang pindah ke dasar lautan ibaratnya, ke dasar air yang ada airnya. Ini selama perangkat kehidupannya itu di bawah nggak jadi masalah. Orang pergi keluar angkasa bawa oksigennya hidup. Iya. Penyelam ke dasar laut bawa oksigen hidup. Ya oksigennya habis mati. Nah itu ada di akuarium ikan. Ini juga prinsipnya. Artinya kan ilmu berkembang. Nah kalau misalnya kalau ngomongin syariat itu perkembangan batas perkembangannya itu gimana tuh? Yang pertama ya kalau syariat itu atau dulu bang, sorry. Ini kalau kadang nyambungnya ke masalah sekulerisme nih. Contohnya Sekulerisme contoh ada pernyataan kayak gini nih. Masa lari 10 kilo itu bisa, berangkat ke masjid nggak bisa. Oh, paham. Itu sekuler atau gimana? Jadi kayak gini. Kalau mau bandingin itu apple to apple. Nah, Jangan membandingkan apel sama pisang. Ya kagak nyambung. itu berarti nggak apple to apple tuh. Nggak apple to apple. Nah, yang Konteksnya olahraga sama konteks ibadah. Walaupun sebenarnya ujungnya kalau semuanya diniatkan untuk Allah ya, untuk Allahnya jatuhnya ibadah semua. Bisa. Tapi kalau misalnya ke masjid, dia jalan ke masjid berapa tadi? Ya maksudnya kan ya masjid deket nggak sanggup, tapi kalau lari 10 kilo Sanggup gitu. Ya itu kan mentalnya harus dibenahin. Berarti mental. Ya kan? Jangan disamain dong. Olahraga itu kan sunnah Rasul juga. Nah, makanya berarti ngebenturin sunnah dong tuh. Ya bukan kayak gitu. Contohnya kayak gini nih. Lebih baik gue nggak sholat tapi hati gue baik, bermanfaat buat umat, daripada lu sholat tapi jadi rentenir atau apa segala macem. Iya. Kan blow on ngebandinginnya sama kayak gitu. Kalau dibilang lebih baik gue yang nggak sholat tapi gue berbakti buat umat, berkhidmat untuk umat, bandinginnya lebih jauh lebih baik lagi dia udah sholat berbakti buat umat juga. Bandingin yang apple to apple dong, jangan jangan blur bandinginnya. Balik lagi tuh tadi ke syariat. Tadi kan katanya adalah ilmu itu kan berkembang.
Nah itu termasuk permisahan nggak antara syariat sama Nggak ada. Kalau aneh pribadi, Islam itu dengan syariatnya akan sesuai dengan perkembangan zaman sampai akhir zaman nanti. Oke. Tinggal masalahnya ilmu kita sampai nggak ke situ. Contohnya kayak gini nih. Ini aneh kan latar belakangannya orang biologi. Oke. Babi itu diharamkan. Hmm. Ente kebayang nggak? Ente misalnya hidup 300 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu. Ya. Babi itu mudah dibudidayakan. Kata orang yang pernah makan, dagingnya katanya enak. Nggak tahu ya, itu kata mereka. Ini kan belum pernah makan. Ada juga Mudah dibudidayakan, Ah. perkembangannya pesat, dagingnya enak. Lalu dibilang Islam mengharamkan. Ya. Oh, itu ini banget tuh ya. Polemik berarti ya. Polemik dalam arti kenapa diharamin? Ini kan buat solusi buat protein hewani. Oh. Kalaupun kotor kan kita mandiin lagi, bersih lagi. Emang sapi nggak main di kubangan, kerbau nggak main di kubangan. Iya, sama-sama. Pada saat dipotong, emang kita makan sama kotoran-kotoran yang ada di kubangan tersebut. Tapi kan ternyata hikmahnya di awal abad ke-20, di akhir abad ke-19, awal abad 20 baru diketemukan sapi itu ada yang mengandung cacing pita. Sapi. Babi mengandung Babi. cacing Oke, pita. oke. Lalu orang berkata, nih hikmahnya, babi diharamin. Orang Terus? keluar ngomong, kenapa gue udah nemuin solusinya. Ada microwave Oke. yang lewat gelombang mateng dari luar sampai dalam. Berarti cacing pitanya juga mateng, mati gitu. Berarti harusnya udah halal dong. Nah, itu gimana? Nah, gimana nih, Bang? Nah kalau ini simpel aja, bro. Untuk tahu ada cacing pita di babi itu butuh beratus-ratus tahun. Dari abad pada saat diharamkannya ayat itu keluar sampai ditemukan mikroskop untuk bisa menemukan indikasi ada cacing pita dan lain itu, kurun waktunya berapa lama? Ratusan tahun. Emang lu bisa menjamin itu DNA-nya, biokimianya, molekulernya, dalam-dalamnya kagak ada lagi yang lain? Ilmu kita belum sampai. Sama seperti lautan yang terpisah tapi tidak bisa menyatu. Gimana kalau dijelasin 200-300 tahun yang lalu? Mungkin kita ketawa kali, tapi kalau sekarang kan di YouTube aja tinggal diklik ada nongol. Tempatnya di mana Bahkan dikasih kelihatan tahu. ya, bahkan. Itu berkembang. Iya, tapi akan selalu seiring sejalan. Kalau belum seiring sejalan, karena ilmu kita belum sampai. Kitanya belum nyampe. Kitanya yang belum sampai. Jadi syariat itu pasti mengikuti zaman ya. Kok gitu sih tadi kesimpulannya? Syariat itu udah pasti benar. Oke, syariat itu udah Pasti pasti benar. Oke. Tinggal masalahnya ilmu kita udah sampai belum untuk memahaminya sesuai yang konteksnya itu. Makanya ada alim ulama. Bertanyalah pada alim ulama. Jangan menafsirkan sendiri, entar agama jadi agama kita. Batasan-batasan itu mana ada? Dan Islam itu nggak kaku. Fikih di negara Arab pasti akan berbeda dengan fikih yang ada saljunya, yang beriklim dingin. Luas, tapi prinsipnya tetap sama. Oke. Itu menurut Ane ya, sekali lagi latar belakang pendidikan, latar belakang lingkungan, terus latar belakang pergaulan mempengaruhi cara berpikir kita. Nah, pilihan bebas kita yang menentukan mau yang mana kita ambil. Oke, jadi balik lagi ke memilih. Memilih. Ya. Berarti emang kita juga nggak bisa apa ya bahasanya? Yang paling bisa melakukan pilihan itu adalah diri kita sendiri ya. Iya, Nggak bisa Tapi kita kan- maksa orang. nggak bisa bro. Kecuali ente penguasa. Penguasa bilang pertalite hapus. Emang rakyat bisa apa? Bisa demo, bikin gerakan people power. Kalau mau people power, kalau kagak terima. Ujung-ujungnya ngumpat. Tapi pilihan bebas itu nggak sebebas yang ente kira. Harus berlandasar syariat dalam memilih. Ibaratnya ada fikih prioritasnya. Tuh, ada timbangannya. Nah ini untuk orang-orang yang belum mendapatkan informasi bagaimana cara memilih, berarti mereka serampangan dong. Maksudnya enggak. dapat informasi dari mana mereka? Allah itu kasih pikiran ke kita. Itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Berarti
ngambilnya dari mana tuh? Maksudnya bisa tahu ini pilihan yang benar. Baik lagi ke tadi hati atau Iya, fitrah manusia itu pada dasarnya baik. fitrah manusia Pada dasarnya pada baik. dasarnya baik. Kan setan tuh yang bikin nggak baik. Dia pasti memilih yang baik berarti ya. Fitrahnya ya. Fitrahnya. Termasuk yang kayak tadi tuh kayak bapak-bapak apa banting anaknya sampai meninggal itu baik lagi ke masalah kejiwaan atau apa ya? Ya iyalah. Harus diperiksa berarti ya. Pertama mungkin harus diperiksa. Ibaratnya kan tantrum gede gitu kan. Iya, maksudnya sampai membanting anak gitu Itu kan nggak sekonyong-konyong seperti itu, Ki. Oh, berarti Biasanya itu menggulung tuh ya, terakumulasi. Iya. Ada masalah hidup bisa jadi nih ya. Besok ada tagihan ini, tagihan ini. Terus pematiknya itu. Pas anak diomelin sama tetangga itu. Tapi intinya karena dia nggak bisa memanage emosinya. Ibaratnya kalau emang kagak punya, ya kan dia harus bersabar. Kalau ada harus bersyukur. Itu konsepnya. Kembali ke situ. Nanti ujung-ujungnya serahkan kepada Allah. Setelah kita ikhtiar, dengan kita ikhtiar, tergantung nanti pilih mana. Ikhtiar nggak boleh ditinggalin. Mau ditaruh di kedua setelah tawakal, atau pertama sebelum tawakal. Pilihan ente dah. Dua-duanya baik. Sambil pangeran ya. Iya, tenang aja bang. Ini kita kan ngobrol. Karena kadang ya kita kan ngobrol begini, nggak tahu ya kalau saya itu kan kadang lihat ada sesuatu yang bisa kita ambil nih gitu, yang ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu loh. Ya alhamdulillah kalau emang itu bermanfaat ya, mudah-mudahan jadi ya. Karena simpel aja cara berpikirnya. Mudah-mudahan jadi. Ya, jadi tapi sekali lagi rasa syukur dan sabar itu harus dilatih. Nah itu tadi belum ya, berarti balik lagi ke awal tuh. Cara melatih sabar dan syukur yang relate lah, yang relate maksudnya tuh yang nyata gitu, orang tuh bisa ngelakuin. Jadi gini, gitu. Terkadang orang berpikirannya terlalu jauh ya. Untuk bersyukur itu harus dapat yang besar gitu. Padahal kita bisa mensyukuri ini minuman. Ya, lanjut bang. Mari. Tahu nih tadi mati sendiri. Artinya kan kita bisa menyadari ini minuman bisa kita syukuri dari rasa yang kita rasakan. Sebanyak orang yang belum bisa minum sampai gagal gitu. Iya, kalau untuk orang kayak yang punya informasi ngaji itu kan mudah bang. Tapi kalau untuk yang nggak ngaji gimana? Itu yang dibilang. Contoh menyempitkan definisi lewat ngaji atau nggak ngaji kayak gitu. Fitrah manusia itu kan nggak bisa disempitkan dengan cara seperti itu. Oke. Orang bisa dapetin pelajaran atau hidayah itu terserah Allah gitu. Bagaimana? Ya pertama itu wewenang Allah. Kedua ikhtiarnya kan bisa di kita. Ikhtiarnya tadi pilihan tadi ya. Iya. Kita mau mengejar atau mau membuka hati atau menutup hati. Kalau pengaruhnya lebih besar, ini aja ya, maksudnya ngebahas yang banyak yang terjadi juga kan, bahwa informasi-informasi dari luar itu kan juga banyak kan. Informasi yang akhirnya menjadi sebuah, kalau kita orang bilang buah pikiran, mindset lah gitu. Jadilah dia mindset, jadi kepikiran gitu kan. Karena dia lihat tontonan dari orang-orang yang ada di algoritma, kalau ya bahkan kan dikendalikan algoritma sekarang kan, karena ada yang mengendalikan itu. Misalnya yang sukanya bola nanti ditontonin bola terus, yang sukanya yang hedon joget kayak gitu kan. Nah, kalau orang-orang yang seperti itu apakah punya kesempatan untuk dapat hidayah juga gitu? Dalam artian dia nggak ikhtiar nih gitu, nggak ikhtiar nih. Yang pertama hidayah itu kan hak Allah. Oke. Ikhtiar itu kan tangan kita. Berarti balik lagi ke orang. Apa iya dari sekian banyak YouTuber, jadi konten kreator, kagak ada yang baik-baik? Kan ada juga gitu. Ada. Kan Berarti
lebih kepada ya ini tinggal tunggu masanya aja dia nih. Ya kalau dia nggak Siapa mau tahu mencari punya. ya tinggal nunggu masanya, tapi kalau mencari pasti ditemukan, kan janji Allah. Pada saat kita mencari jalannya pasti akan aku tunjukkan. Nggak tahu tuh Quran surat berapa tuh, ente kan tahu dah. Komen di kolom komentar. Pokoknya anda kita baca di Al-Quran, kalau dia bersungguh-sungguh dalam mencari, Allah akan tunjukkan jalannya. Tapi kadang banyak orang yang nggak menyadari ya, kayak konsepnya itu kisah Israel lihat apa yang apa kakek-kakek berdoa banjir, itu Nabi Nuh ya, di zaman Nabi Nuh berdoa terus banjir, ada apa mau ditolong gitu kan, mau ditolong sama orang, dia bilang enggak, saya lagi nungguin Tuhan saya nolong. Terus didoa lagi, ya Tuhan tolong saya dari ini, ada orang lewat gitu kan. Terus itu cerita bener. Itu bukan Israel, itu cerita orang-orang asuransi. Ada dulu pernah jalanin gitu. asuransi. Pakai itu ya. Itu ceritanya gitu. Ini kami lagi menjawab Jadi gini, gitu. Gimana? banyak di antara kita itu mungkin kita pribadi nggak peka. Allah itu ngasih bantuan, Iya. tapi kan kita harus nyadar diri. Ini kita nih siapa? Masa Allah turun dalam bentuk wahyu atau dalam bentuk apa ini? Woi, sini kan nggak mungkin. Oke, pasti Contoh- bentuknya kejadian berarti kan. Nggak, itu kepekaan hati Oh, untuk kepekaan membacanya. hati. Oke. Kepekaan hati untuk membacanya. Nah, kalau misalnya nggak peka gimana? Ada caranya Ki. Ah, Ibarat kayak gini. Orang perlu kejedot dulu, baru tahu kejedot itu sakit. kan ada yang model begitu kan. Iya. Ada orang yang cuma ngeliat, ih sakit itu kejedot begitu ya. Artinya Yang mau kayak gitu. dia mau belajar dari pengalaman orang lain, Oke. atau dia harus belajar dari pengalaman diri Sendiri. Kan pilihan. Tapi nantinya balik lagi ke serangkaian. Oh, ini terlalu dalam saya mikirnya. Maksudnya ya tadi emang tinggal nunggu masanya dia ini, Allah kasih hidayah bentuknya kejadian yang ngerasain sendiri gitu. Iya. Kalau dia kagak mau belajar dari orang lain. Kalau nggak mau belajar dari orang lain. Kayak kan ya banyak juga sih kalau teman-teman tongkrongan kan kadang-kadang gitu ya, iseng. Kayak misalnya udah waktunya sholat, gue sholat dulu bro, lu nggak sholat bro, nitip aja bro, nitip gitu, kayak gitu-gitu tuh. Dan itu ya kan nantinya kan kita ngomongin fakta di lapangan ya, maksudnya bukan berarti kita, artinya orang yang kayak gitu tuh masih banyak gitu, banyak yang nyepelin sholat, banyak yang nyepelin Dan akan selalu ada. dan akan selalu ada. Artinya kita sebenarnya nggak perlu ribet juga ngurusin hal-hal yang kayak gitu kan. Atau Tugas gimana? kita kan menyampaikan. Dia terima nggak terima ya belakangan. Cuman nggak harus introspeksi diri. Cara penyampaian kita udah tepat atau belum? Jangan di era apa sekarang nih TikTok. Iya. Terus aneh angkatan Facebook. Aneh taunya Facebook doang. TikTok, Instagram. Ya ikutin sesuai zamannya lah. Oke. Menyampaikan itu sesuai bahasa zamannya. Zaman sekarang zamannya TikTok. Coba lah yang disampaikan lewat TikTok. Bisa menjangkau banyak orang kan. Timbang kayak aneh nih tadi ngomong diskusi cuma berdua doang. Ente rekam kayak gini nih. Iya. Bikin sebarin di TikTok, di YouTube, di Facebook. Iya. Lebih banyak menjangkau. Pahalanya lebih banyak ente mungkin bisa jadi. Amin ya Allah. Kalau ada manfaat. Kalau ada manfaat. Itu. Ya, ya, ya. Langsung berarti ke cara melatihnya. Kalau versi antum gimana? Cara melatih sabar dan syukur. Untuk orang-orang kayak saya nih yang mungkin sering banget lupa bersabar, sering banget lupa syukur. Sama kita juga sering lupa bersabar juga bersyukur. Nah, itu kalau menerima kebenaran itu nggak harus dari orang yang itu kan, maksudnya apakah harus orang ngerasain dulu terus kita lihat dia udah sukses melewati itu terus baru kita ikuti. Itu namanya ente hidayatnya harus bersyarat itu. Tidak kan ada yang kayak begitu kan. Ya emang selalu ada. Kan Selalu ada orang akan seperti selalu itu. Selalu ada orang yang belar-belar. Karena kan setan juga nggak pernah pensiun. Dan setan itu
Kayaknya kalau algoritma kemanusiaan atau psikologi manusia dia lebih mahir dah. Karena dari zaman sebelum Adam dia udah ada duluan ya. Iya kan? Iya, udah. Jadi ibaratnya ini algoritma apa, psikologi manusia dia udah petain tuh. Yang model begini diganggunya kayak begini gitu. Gini. Tapi kan hebatnya manusia, soalnya pun lebih malaikat. Oh iya. Gitu kan? Oke. Jadi itu senjatanya di situ. Kita mau latih yang mana? Contohnya begini, rasa bersyukur itu simpel kalau mau dianggap simpel. Ribet kalau mau dianggap ribet. Ya contohnya kita makan. Pernah nggak kita makan itu? Coba nih ya. Kita makan, sambil makan itu benar-benar dihayati rasanya, masuk ke mulutnya, apa menghilangkan lapar kita. Itu bisa tuh ya. Kan kadang-kadang orang tuh kalau makan bismillah langsung. Ya kami juga kayak gitu. Tapi ini untuk latih nih. Ya, ini untuk latih. Masya Allah, enak gitu. Jadi dirasain tuh makanan mengalir ke tenggorokan kayak gitu. Ya kali. contohnya pada saat kita berumah tangga dah, awal-awal kan kita Masya Allah kan indah banget dah, bersyukur banget dah punya istri dah. Kedepannya makin terus, makanya kan Ani selalu minum kopi-kopi pahit. Karena Ya, istri Ani terlalu manis untuk didambakan, jadi untuk menyadari masih di bumi. Ya artinya kayak gitu Ki. Terkadang tuh mungkin karena nikmat Allah begitu banyak sampai kita lupa bersyukur. kayak ikan yang hidup di air tapi nyari air gitu ya. Iya. Air gimana sih air, mau ngerasain air nih orang yang hidup di air gitu. Banyak hal yang harus kita syukuri. Bahkan kalau misalnya kita mau jujur, saking banyak. lebih banyak yang patut kita syukuri daripada yang kita sabarin. Kalau jujur ya, kalkulasikan antara sehat dan sakit lebih banyak mana? Sehat ya. Kalkulasikan lagi. Covid kemarin cuma 2 tahun. Iya. Saya hidup udah puluhan tahun ya. Makan sama lapar lebih banyak mana? Kenyang sama lapar. Iya. Sedih sama bahagia kalau mau jujur lebih banyak mana? Lebih banyak bahagia. Kalau mau jujur mah kayak gitu. Nah kalau di Gaza gimana? Kayak tentang lapar sama itu. Sekali lagi, definisi orang itu berbeda. Oke. Ini kalau aneh nyebut apa Bandingin nih. perbandingan makom seseorang tingkat kebahagiaan bisa jadi aneh ini itu sensitif itu. Sensitif ya, sensitif. Karena banyak orang menganggap kematian itu sesuatu yang pahit, tapi ada juga yang mengharapkan kematian itu sesuatu yang indah. Oke. Jadi kalau syariatnya kematian itu adalah Kalau mati itu jalan bertemu Allah ya. yang diridhoi, kan indah. Bahasa kasar gini, bro, lu mau nggak mati sekarang, tapi Allah ridho? Ya, ani pribadi, ani pilih itu mati sekarang. Jadi banyak juga yang nggak milih itu. Akan selalu ada orang kayak gitu. Tapi kan konteks kayak gini kalau dibahas secara terbuka, sensitif dan bisa banyak disalah artikan. Ya. Tapi rasa syukur dan sabar itu bisa dilatih. Contoh tadi ya, kalau syukur itu kayak ya menikmati Makan, kopi bersama anak. Dihadirkan tuh dirinya itu. Iya. Jangan cuman apa? Dipikirin. Kopi enak. Iya. Ini lihat nih, sambil minum, udah habis. Sambil minum, rasakan. Bahkan pada titik tertentu nih, kalau Anda udah ngerasain, kalau kita mau menikmati kopi tanpa gula, kopi itu ada manisnya. Oh gitu. Kalau Anda bisa ngerasain. Karena saya bukan penikmat kopi juga sih. Itu. Ane juga bukan penikmat kopi. Ane diajarin ngopi sama istri. Akhirnya jadi ngerti dikit-dikit lah. Tapi jangan dibandingkan sama barista ya. Kan ilmunya beda. Kita kan amatiran tuh, kopi tubruk jangan dibandingkan sama barista. Yang kopinya harus skala ini. Beda. Beda ilmunya ya? Beda. Ilmunya beda, parameternya juga beda. Ibaratnya makomnya dia lebih tinggi dari kopi dah. Kita kopi tubruk dan nikmat sekali, kalau dia harus pakai mesin tuh yang pakai uap. Dan bijaknya kita harus ngakui itu ya. Ya harus dong. Terus. Karena setiap ilmu itu ada manfaatnya. Oke, itu aja episode kali ini. Jadi kalau
ada ide-ide apa atau pertanyaan apa-apa, biar sambil dibahas sambil ngobrol. Ya, kita belum tahu nih channelnya namanya apa. Yang pertama, saya pribadi juga kagak tahu nih Mulki punya ide seperti ini, tapi kalau yang membawa manfaat kebaikan, kenapa enggak? Mudah-mudahan jadi jariah. Itu aja sih Insya Allah. harapannya. Ya, like kalau suka, dislike kalau nggak suka, komen yang baik-baik, mudah-mudahan jadi kebaikan juga. Dari saya cukup sekian, dari Bang Irfandi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.